Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Lia Hairani Lubis, NPM 1705 160027. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang metode analisis kebangkrutan pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Baiklah, inilah hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Di bagian slide pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian kebangkrutan. Suatu kegagalan keuangan perusahaan adalah ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan. Di sini juga Lesmana menjelaskan ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Pengertian kebangkrutan menurut KBBI adalah perihal atau keadaan bangkrut dari perusahaan karena tidak mampu membayar utang-utang dan sebagainya. Selanjutnya di bagian slide kedua, di sini ada faktor-faktor menyebab kebangkrutan. Faktor yang mempengaruhi kebangkrutan di sini terdapat 3. Yang pertama, suatu perusahaan jika tidak mampu memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo, tetapi aset perusahaan nilainya lebih tinggi daripada hutangnya, karena perusahaan menghadapi technically insolvent. Yang kedua, apabila nilai aset perusahaan lebih kecil daripada nilai hutangnya, perusahaan karena menghadapi legal insolvent. Yang ketiga, perusahaan yang menghadapi kebangkrutan jika tidak dapat membayar hutangnya dan oleh pengadilan dinyatakan valid. Selanjutnya, pada slide ketiga, di sini terdapat indikator kebangkrutan. Indikator kebangkrutan terdapat 3, yaitu yang pertama indikator lingkungan, yang kedua indikator internal, dan yang ketiga indikator kombinasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian indikator. Yang pertama, indikator lingkungan bisnis. Pertumbuhan ekonomi yang bisa rendah dan jadi indikator yang penting pada lemahnya peluang bisnis, terlebih lagi jika di saat yang sama banyak perusahaan baru yang masuk ke pasar. Besarnya perusahaan tertentu bisa jadi sebab mengecilnya perusahaan lain. Yang kedua, indikator internal. Jika manajemen tidak bisa melakukan perkiraan bisnis dengan alat analisa apapun yang dipakai, sehingga manajemen kesulitan mengembangkan sikap proaktif. Lebih cenderung bersikap reaktif dan karena hal tersebut biasanya terlambat mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, indikator kombinasi. Sering terjadi perusahaan bangkrut dikarenakan interaksi ancaman yang berasal dari lingkungan bisnis dan kelemahan yang asalnya dari lingkungan perusahaan itu sendiri. Jika hal ini disebabkan oleh keduanya, maka akan membawa akibat yang lebih dan dibandingkan disebabkan oleh salah satu saja. Selanjutnya, slide keempat. Analisis kebangkrutan Z. Yang pertama, analisis kebangkrutan Z adalah suatu alat yang digunakan untuk meramalkan tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio, lalu kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan. Dan yang kedua, Alman telah mengkombinasikan beberapa rasio menjadi model prediksi dengan teknik statistik, yaitu analisis diskriminan yang digunakan untuk memprediksi terjadi kebangkrutan perusahaan dengan istilah Z-score. Z-score merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula Z-score untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman
merupakan sebuah multivariate formula yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Dan selanjutnya pada slide kelima, di sini saya akan menjelaskan Spring-Gate adalah model untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasi beberapa rasio keuangan yang umumnya dengan diberikan bobot yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Rudianto 2013. Selanjutnya pada slide ke-6, ini terdapat metode Spring-Gate yang menggunakan 4 rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung model. Yang pertama, working capital to total asset, yaitu ukuran aset lancar bersih yang berkaitan dengan modal kerja. Yang kedua, earning before interest and tax, yaitu produktivitas sesungguhnya dari aset perusahaan terlepas dari adanya faktor pajak maupun bunga. Yang ketiga, earning before tax to current liabilities, yaitu kemampuan perusahaan membayar hutang lancar dengan laba yang telah dipotong dengan pajak. Yang keempat, total asset, yaitu kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba dari hasil penjualan. Selanjutnya pada slide ke-7, menurut Grice dan Dugan, model Froebit merupakan salah satu alternatif analisis regresi yang menggunakan distribusi probabilitas normal kumulatif. Analisis Froebit-Jetmijewski menggunakan rasio keuangan yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Model Froebit-Jetmijewski berdasarkan pada 40 perusahaan bangkrut dan 800 perusahaan yang tidak bangkrut. Jetmijewski 1984. Dan selanjutnya dari hasil studi penelitian terdahulu, tingkat keakuratan analisis Jetmijewski untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan sebesar 84%. Model Jetmijewski atau X-score tidak menentukan nilai titik cut-off untuk mengklasifikasi kondisi perusahaan sebagai model Z-score. Karena itu peneliti mencari tentang interval rata-rata dari hasil perhitungan 6 perusahaan. Penentuan titik cut-off pada model X-score didasarkan pada perhitungan batas atas dan batas bawah rentang interval. Batas atas rentang interval digunakan sebagai nilai minimal penentuan perusahaan dikatakan buruk. Sedangkan batas bawah rentang interval digunakan sebagai nilai maksimal penentuan perusahaan yang sehat atau mempunyai kinerja keuangan yang baik. Selanjutnya pada slide ke-8, di sini saya akan mengakhiri presentasi dengan memberikan kesimpulan. Salah satu studi tentang prediksi ini adalah multiply discriminant analysis yang telah dilakukan oleh Allman. Allman telah mengkombinasikan beberapa rasio menjadi model prediksi dengan teknik statistik, yaitu analisis diskriminan yang digunakan untuk memprediksi terjadi kebangkrutan perusahaan dengan istilah Z-score. Z-score merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan oleh perusahaan. Formula Z-score untuk memprediksi kebangkrutan dari Allman merupakan sebuah multivariate formula yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Metode Spring-Gate dalam menganalisis potensi yang kebangkrutan dipilih karena model ini memiliki tingkat akuransi 92,5%.
Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.